Lalu mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, biarlah firman-Mu menjadi berkat untuk setiap kami. Biarlah firman yang disampaikan akan memberikan kepada kami setiap penerangan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di mana saya akan membawakan tema dengan judul hadiah ulang tahun. Sungguh luar biasa dengan tema ini, saya sungguh sangat diberkati. Apa saya membawakan dalam firman ini, saya akan bersaksi sedikit. Di mana beberapa hari yang lalu saya berulang tahun, tetapi saya tidak pernah minta apapun kepada Tuhan. Tapi saat ini saya merasa bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan kepada saya akan membalas apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jadi saya meminta sama Tuhan, Tuhan, berikanlah saya hadiah ulang tahun buat saya. Ternyata Tuhan bukan memberikan hadiah sebagai hadiah jasmani, tetapi berkat rohani yang saya dapat. Sehingga saat ini saya bisa menyampaikan firman. Jadi Tuhan hanya mengingatkan untuk memberitakan firman, untuk menggali setiap talenta yang kau sudah ada. Gitu. Jadi saya sungguh sangat bersyukur. Berarti kehidupan seorang percaya kita terutama, hari-hari ulang tahun kita, jangan kita melihat hanya sebagai jasmani. Hanya sebagai, oh saya dapat kado yang besar, saya dapat hadiah yang luar biasa. Bukan itu sesungguhnya. Tapi biarlah kita melakukan apa yang Tuhan mau secara berkat kerohanian kita. Di sini saya akan membawakan judul dengan hadiah ulang tahun. Di Mazmur 90 ayat 12. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam Mazmur ini, Musa mengajak kita menyadari bahwa hanya Allah saja yang kekal. Di dalam kehidupan kita ini, kita mesti ingat bahwa kita harus menghitung hari-hari kami sedemikian, diingatkan kita. Berarti dalam kehidupan kita sudah berumur, berulang tahun. Apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan sepanjang umur saya bertambah saat ini? Bukan kita memikirkan apa yang saya dapat kado dari Tuhan, bukan. Tetapi yang kita pikirkan apa yang saya harus kerjakan buat Tuhan saat ini. Sehingga saya menghitung hari-hari saya. Mungkin saat ini kita berulang tahun di dalam umur 30, umur 40, 50, 60. Sepanjang kita berulang tahun, apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah beroleh hati yang bijaksana? Ataukah kehidupan kita sudah menjadi orang yang bijaksana? Sehingga kita di dalam mempergunakan hidup kita yang saat ini dengan singkat. Jadikanlah kita hidup dengan bijaksana. Jadi kalau kita melakukan hidup bijaksana, apa yang harus kita lakukan supaya agar kita dapat mempergunakan hidup yang singkat ini dengan bijaksana? Saya akan memberikan di dalam 2 poin. Poin pertama, kita harus mengevaluasi diri kita. Di mana Mazmur 26 ayat 2 sampai 3 mengatakan seperti ini. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, aku hidup dalam kebenaran. Di sini kita mengevaluasi diri. Namanya kalau kita mengevaluasi diri kita harus menyangkut dengan kejujuran. Kejujuran kita ini loh, karena namanya mengevaluasi diri, pasti ada sesuatu kekurangan kita. Kita harus mengakui kekurangan kita. Dan kelebihan kita pun kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menyatakan, wah saya lebih hebat dari orang itu. Saya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi kita mengakui kekurangan saya ini. Ayo kita merubah di dalam setiap karakter kita. Menjadi karakter yang lebih bagus dan bertumbuh di dalam
dewasa di dalam rohani kita. Jangan menjadi Kristen yang kanak-kanak, setiap tahun bertambah satu umur, semakin bertambah berkurang karakter kita. Tidak seperti itu yang Tuhan mau. Semakin kita bertambah umur kita, semakin kita bijak, semakin kita berubah, semakin kita memperbaiki diri kita dalam perjalanan hidup kita yang selanjutnya. Jangan kita mengasihi diri kita, kita tidak mengevaluasi diri kita, kita menganggap kita sudah selalu benar. Tidak seperti itu. Kalau kita mau mempergunakan waktu yang singkat ini dengan bijaksana, harus kita selalu membawa karakter Tuhan dalam kehidupan. Sehingga orang melihat dalam kehidupan saudara dan saya, dia tidak melihat sesuatu yang orang ini Kristen karena dari apa? Karakter kita yang dilihat. Jangan kita suka kadang-kadang nih, saya udah tua nih, umur saya udah banyak, jadinya mesti mengerti saya lah. Karena karakter saya ini memang udah begini seperti ini, tidak bisa berubah. Tidak seperti itu. Justru itu kita diajak supaya memperoleh hati yang bijaksana. Jadi semakin kita bertambah umur kita, bukan semakin kita melemah, tetapi semakin kita bijaksana, semakin kita mengerti apa yang Tuhan inginkan saya lakukan buat Tuhan. Seperti yang tadi saya saksikan, apa yang saya berdoa dalam sama Tuhan. Tuhan hanya membuat saya harus menggali setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam saya. Dan suka harus memberitakan firman apa yang Tuhan inginkan. Jadi saya diingatkan seperti itu. Jadi saya berkata, Tuhan, terima kasih. Saya sungguh berbahagia dengan kado yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan secara jasmani, tapi rohani saya diberkati dengan sungguh luar biasa. Jadi kita harus mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi diri kita. Sampai di mana saat ini hubungan saya dengan Tuhan. Sampai di mana kekurangan saya yang mungkin saya belum bisa melangkah lebih kepada Tuhan. Mulai saat ini dengan saya bertambah umur, saya menjadi orang yang bijaksana, mengenal Tuhan lebih lagi, melakukan setiap apapun yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan suka memakai jadi adat kita lagi. Jangan memakai karena saya sudah berumur, jadi orang harus mengetahui saya. Jadi kalau saya marah harus maklumin saya, karena saya udah lebih tua dari kamu. Tidak seperti itu. Tuhan mau setiap hari menghitung hari-hari kita dengan beroleh hati yang bijaksana. Kita terus diubahkan setiap hari. Maka dikatakan juga tadi di Mazmur 26 ayat 2 dan 3 itu, ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hati. Kita harus minta Tuhan untuk selidiki apakah saya sudah berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apakah hati saya sudah benar-benar tulus di hadapan-Mu. Apakah hati saya sudah sungguh-sungguh murni di hadapan-Mu Tuhan. Apakah ada 100 celah di dalam kehidupan saya. Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Jadi kehidupan kita harus mencerminkan kebenaran Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya kebenaran hanya di perkataan bibir saja. Tapi hidup yang berkenan dan ada kebenaran Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kebenaran firman yang harus nampak dalam kehidupan saudara dan saya. Yang sehingga evaluasi diri itu harus ada yang namanya perubahan dalam hidup. Nggak boleh kita mengasihani diri kita. Tidak boleh kita juga selalu minta orang mengerti kita. Tidak. Evaluasi diri itu kekurangan saya harus berubah. Kelebihan saya tidak sombong. Tapi saya harus berbagi kepada sesama kita. Itu yang poinnya. Kedua, bagaimana, apa yang harus kita lakukan agar dapat mempergunakan hidup yang singkat ini dengan bijaksana? Kedua, kita harus lebih mendekat diri kepada Tuhan. Yang dikatakan di Efesus 5 ayat 15, dikatakan seperti ini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kalau kita seperti orang bebal, berarti kita tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita tidak mau diubahkan. Kita selalu mau mengulangi terus kesalahan kita. Terus. Sampai akhirnya, sampai Tuhan datang pun kita tidak berubah. Makanya kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kalau yang namanya kita mendekatkan kepada Tuhan,
itu berarti ada yang namanya kita harus menyangkal diri kita, pikul salib kita. Kalau mendekat berarti keegoisan kita, keinginan kita harus dibuang. Tetapi yang kita harus pikirkan, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus benar-benar apa yang Tuhan mau aku lakukan. Apa yang Tuhan aku untuk mendekat lagi kepada Engkau Tuhan. Supaya namamu terus dipermuliakan melalui kehidupan saya. Nama Engkau ditinggikan melalui kehidupan saya. Bukan aku yang selalu meninggikan, aku yang selalu merasa aku, bukan. Kalau kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, saya percaya pasti kita ada yang namanya buah roh turun atas kita dan ada kerendahan hati. Sehingga Tuhan lebih dekat kepada diri kita. Karena Tuhan melihat setiap hati. Jadi lebih mendekat diri kepada Tuhan berarti ada yang namanya suatu yang kita harus taati. Yaitu firman Allah yang Tuhan kasih kepada kita. Taat pada firman Allah. Mendekat kepada Dia lebih bisa makin hari semakin dekat. Lebih mengenal apa yang Tuhan mau. Sehingga kita tidak memberikan rancangan kita sendiri. Tetapi kita menaruh rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga lebih mendekat kepada diri, kepada Tuhan, kita akan mengetahui rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga ada yang namanya rancangan damai sejahtera, sukacita, itu yang dari Tuhan. Biarlah di dalam ulang tahun kita sebenarnya, mungkin ada yang berulang tahun juga hari ini, saya juga tidak tahu. Tetapi biarlah ulang tahun seharusnya kita menjadi momen pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan juga sekaligus untuk mengingatkan, menjalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah pesan singkat melalui firman. Biarlah firman ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami terus Tuhan mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi diri Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan apa yang selalu berkenan di hadapan-Mu. Dan juga kami lebih mendekat kepada Engkau Tuhan. Sehingga hari-hari kami tidak membuang dengan sia-sia. Sehingga kami lebih mengenal rancangan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman-Mu. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami. Karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti. Tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu. Dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera akan menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.